Kuasa hukum Irish Bella memberikan pernyataan mengejutkan di balik kasus Amarzoni. Wow, dia terbang. Tuh, pegang. Aktris Irish Bella mengungkapkan permintaan maaf soal keputusan dirinya menggugat cerai suaminya Amarzoni. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Aman juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya. Perempuan berusia 27 tahun itu berharap proses perceraian dari Amarzoni berjalan dengan lancar. Ya, semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya untuk menyelesaikan ini semua dengan baik. Irish Bella tidak ingin keputusannya menimbulkan masalah keluarga. Menurut Irish Bella, dirinya punya sederet alasan akhirnya menggugat cerai Amarzoni. Dia juga telah berbulan-bulan menimbang sebelum mengambil keputusan bercerai. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Proses cerai Irish Bella dan Amarzoni masih bergulir di Pengadilan Agama Depok. Adapun Amarzoni kembali ditangkap pihak kepolisian atas kasus penyalahgunaan narkoba. Dia diciduk oleh aparat di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu dan 1 paket ganja milik Amarzoni. Ini merupakan kali ketiga Amarzoni ditangkap polisi akibat kasus narkoba. Sebelumnya, dia diamankan pada tahun 2017, Maret 2023, dan terbaru 12 Desember 2023. Siap. Jangan maju,
Pengamar gimana? Pengamar. Oh, kaca tuh, ada kaca tuh, kaca. Pengamar, gimana kondisinya Pengamar? Aktris Iris Bella menegaskan jika dirinya sama sekali tidak mempermasalahkan harta Gonogini terkait gugatan cerainya terhadap Ahmad Zoni. Baginya, fokus utama yang terus diperjuangkan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat itu ialah 3 poin yang menjadi isi tuntutan saat mengajukan gugatan cerai. Perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta Nah, bersama? di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya. Nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Nominalnya berapa? Nominal Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Hal itu disampaikan oleh Nurul Amalia, kuasa hukum Iris Bella, saat mendampingi kliennya berbicara di depan awak media di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Belum lama ini dibeberkan 3 poin yang dimaksud adalah perceraian, hak asuh anak-anak, serta nafkah untuk anak-anaknya. Lebih lanjut, Nurul Amalia menegaskan jika Iris Bella hanya berfokus pada 3 tuntutan tersebut. Di luar itu, termasuk harta Gonogini, Ibel, sapaan akrabnya tak pernah mempermasalahkan. Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di petitum pun tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak itu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak, Bu? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu ya, ada perjanjian pernikahan. Keputusan Iris sendiri apakah termasuk juga faktor ekonomi? Kan kita tahu Ahmad setelah keluar dari penjara kondisinya kan drop gitu kan, itu juga jadi pertimbangan Iris Bella bahwa akhirnya cerai sama Ahmad nggak? Nah terkait ekonomi dan masalah-masalah nafkah itu nggak ada ya, Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada gitu. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah, Bu? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak, itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama gitu. Jadi semenjak dari itu kan ditangkap, berarti Maret itu pada saat Ahmad ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa, Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya, perbaharuan karena sudah lama. Tapi harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru, jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Ahmad di penjara pun udah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Ahmad? Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga
ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap di itu memang belum. Kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara, Bu. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Oh, Agustus kah konsultasinya atau? enggak Agustus. Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja ya, bulan Maret itu ya. Nah, bulan Maret itu Ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. Berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bella terkait Tanggapan Iris? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu.